Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Afandi. Saya adalah sebagai dosen di Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Nusa Tenggara Barat, sebagai pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program studi Administrasi Publik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya ampu. Dengan metode yang akan saya gunakan atau yang saya pakai adalah metode DIE atau Delivery Interaction Assessment. Makna daripada metode ini adalah pemberian pembelajaran kepada mahasiswa secara langsung, berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Berinteraksi langsung dengan mahasiswa, bertemu di dalam kelas, juga bisa di dalam pengertian bahwa dapat mengadakan diskusi-diskusi di dalam kelas. Untuk dimaklumi bahwa video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan mulai dengan deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini atau mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini merupakan suatu mata kuliah khusus pada jurusan Administrasi Publik di ITS Muhammadiyah Selong. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah ada 4. Yang pertama, bagaimana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas dan komprehensif. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan terukur. Dan yang keempat, yaitu mampu mengorganisasikan, baik itu dalam bentuk perencanaan, menyusun penganggaran, mengalokasikan sumber daya, dan melaksanakan aktivitas di dalam perencanaan itu untuk kemudian dilakukan evaluasi. Nah, kegiatan dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan publik dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. 4 CPL ini lalu saya turunkan kembali dalam bentuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mata kuliah ini kami susun dengan 4 CPMK. CMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab, menguasai dan memahami konsep sistem informasi manajemen. Mahasiswa mampu menganalisis penggunaan sistem informasi manajemen yang mendukung elektronik government. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis manajemen berbasis data, pengembangan di dalam sistem. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. 4 CPMK ini kami jabarkan lebih lanjut dalam sub-sub CPMK. Ada 7 sub CPMK yang kami jabarkan. Di dalam 7 sub CPMK ini dalam 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan itu 2 pertemuan dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. 14 pertemuan itu terjabarkan di dalam pertemuan pertama sampai dengan ketiga membahas sub CPMK 1 yang berkaitan dengan CPMK 1.
Begitu juga seterusnya untuk sub-sub CPMK lainnya, sehingga pada akhirnya kita finish pada akhirnya nanti, yaitu pada mahasiswa tersebut mampu menganalisis sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Kuliah ini tentu dimulai dengan pengenalan terlebih dulu tentang apa itu sistem informasi manajemen. Ketika kita bicara tentang sistem informasi manajemen, kita melihat bahwa dari urutan kata-kata di dalam judul mata kuliah ini adalah ada sistem, ada informasi, ada juga manajemen. Dikaitkan pengertian apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen, kemudian apa itu sistem informasi, dan apa itu sistem informasi manajemen. Pemahaman-pemahaman ini harus bisa tersampaikan kepada mahasiswa untuk dapat lebih mendalam mereka memahaminya, untuk dapat lebih mendalam menjadi pengetahuan para mahasiswa. Maka saya kembangkan dengan bentuk diskusi-diskusi kelompok terhadap pembahasan-pembahasan tersebut. Dengan diskusi ini diharapkan mahasiswa akan lebih banyak lagi pengetahuannya, tambahan pengetahuannya, karena adanya tambahan-tambahan pengetahuan dari peserta diskusi yang memahami, yang telah membaca literatur yang berkaitan dengan pembahasan mata kuliah tersebut. Hal ini tentu akan menunjang nantinya dengan pemahaman yang mereka sudah ketahui, baru akan dikembangkan kembali lebih lanjut bagaimana pemahaman mereka terhadap pengelolaan sistem informasi manajemen ini yang didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak di dalam pelaksanaan kegiatan manajemen, baik itu manajemen di dalam perusahaan maupun manajemen di dalam organisasi. Organisasi di sini yang dimaksud tentu adalah yang paling besar di negara kita adalah organisasi pemerintahan, kemudian ditunjang lagi dengan adanya organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Nah, semua pemahaman-pemahaman ini tentunya dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui, dapat menerapkan, sehingga pada saatnya nanti di dunia kerja mereka adalah menjadi orang yang siap di dalam pelaksanaan di dunia kerja mereka berada. Hal ini yang perlu saya sampaikan sebagai gambaran singkat daripada mata kuliah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika semua kita sudah sehat, saya juga semuanya akan bisa lancar ya. Dan sekalian, saya pada minggu kemarin sudah bertemu dengan adik juga di ruangan ini bahwa saya adalah pengaku dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Electronic Governance. Seperti kesepakatan kita pada minggu yang lalu, ada beberapa hal kesepakatan yang antara kita bahwa pertemuan ini sampai dengan nanti kita masuk semester adalah sebanyak 14 kali pertemuan, dan pada hari ini adalah kuliah perdana untuk saudara dalam 14 kali pertemuan. Baik, mata kuliah ini adalah Sistem Informasi Manajemen dan Electronic Governance. Saya mulai dari ini, ya, mulai dari pertanyaan. Pertanyaan ini adalah untuk kita semua. Saudara adalah lulusan administrasi, administrasi publik. Sampai dengan pertanyaan, mengapa perlu mempelajari sistem informasi manajemen dalam jurusan administrasi publik? Ini adalah pertanyaan bersama, pertanyaan mahasiswa kepada saya. Kenapa? Sesungguhnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan dalam ilmu manajemen pada fakultas ekonomi. Tetapi kita mengadopsinya. Nah, kita mengadopsinya tentu karena dia penting bagi kita. Dan kita mengetahui ketika mempelajari sistem informasi ini. Nah, perlunya kita mempelajari sistem informasi ini dari sekalian. Karena sistem ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Kalau saya membuat organisasi, saudara kepada akhir juga ada kegiatan organisasi. Kalau mengatakan luar biasa, minimal adalah mungkin organisasi di sekolah, minimal juga mungkin organisasi di tingkat tempat kita tinggal, sebagai anggota taruna, sebagai remaja masjid mungkin, dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena
sistem ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Ketika kita berbicara organisasi di sini, organisasi apa sih? Nah, organisasi yang maksud di sini adalah organisasi pemerintahan. Atau negara lain adalah organisasi. Selain dari organisasi yang maksud di sini adalah organisasi perusahaan. Ya, organisasi perusahaan. Ini organisasi. Ada yang bertanya berkaitan dengan organisasi? Siapa namanya deh? Saya Abdul Qadir Jalani. Ya, bagaimana Abdul Qadir Jalani? adakah jenis-jenis organisasi lain selain dari yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen yang selain dari organisasi pemerintahan dan organisasi perusahaan? Pertanyaannya bagus sekali, untuk kita bisa lebih memahami. Adakah jenis organisasi lain selain dua organisasi ini yang juga berkebutuhan terhadap sistem informasi manajemen? Saya tanya kepada Anda sekalian, pernah mendengar namanya organisasi Nahdlatul Ulama? Pernah mendengar namanya organisasi Nahdlatul Ulama? Pernah mendengar namanya organisasi Muhammadiyah tempat saudara-saudara sekalian? Itu namanya adalah bagian daripada organisasi sosial kemasyarakatan. Atau juga mungkin yang saudara tadi bisa saya katakan, siapa yang dalam organisasi angkat tangan? Saya Pak dari pengurus saya Pak dari pengurus ketika SMA sebagai pengurus OSIS dan lain sebagainya. Semuanya itu namanya organisasi sosial kemasyarakatan. Dia diatur dengan undang-undang tersendiri. Selain itu, kemarin siapa yang pernah ikut pemilu? Membaca sasarnya belum katanya kan ya? Siapa yang dikatakan kepada PS? Hampir semuanya kan ya? Mengapa itu kita jalankan? Karena itu kita sedang menjalankan yang namanya sistem politik. Karena kita memiliki yang namanya organisasi sosial politik. Sehingga adalah sebutan namanya partai-partai, partai amanat nasional, partai golongan karya, partai demokrat, partai PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Semua organisasi juga membutuhkan jalan mereka yang namanya sistem informasi. Bisa dipahami sampai di sini dari sekarang? Bisa. Kita bisa memahaminya. Selain itu, selain mempelajari sistem informasi yang utama adalah karena kita sekarang berada pada yang namanya alat informasi. Information, akan sering menyebutkan yang saudara manfaatkan sehari-hari di dalam kehidupan saudara. Yaitu apa informasi? Sesungguhnya ada apa sih dalam informasi? Ada apa dalam informasi? Fenomena-fenomena yang terjadi pada apa informasi? Ada kata fenomena di sini. Dalam bahasa kita sehari-hari fenomena itu artinya adalah kejadian. Hari ini adalah dulu, padahal masih panas. Maka dimungkinkan terjadinya hujan. Ini namanya fenomena. Apa fenomena yang terjadi? Fenomena yang terjadi pada informasi adalah yang pertama, perkembangan mencolok salah beberapa dasar-dasar ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pembahasan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa dasar-dasar. Ada istilah kata dasar-dasar di sini. Ada sekalian dasar-dasar. Kalau bahasa kita Indonesia sehari-hari tahunan, ya? 10 tahun, 10 tahunan, ya? Dasar-dasar. Hanya 10 tahunan. Ya. Ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pembahasan data dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak yang saudara yang sedang saudara gunakan pada saat ini. Yang kedua, teknologi informasi dapat membuat orang menjadi dapat mengetahui apa yang ingin diketahui dengan segera untuk menggunakan aktivitas, produktivitas, dan efisiensi. Ketika termasuk kita sedang ujian ini, kira-kira kalau kita bisa menjawab, coba kita bantu namanya efisiensi. Ya kan? Nah, maknanya teknologi informasi dapat membuat orang menjadi dapat mengetahui apa yang ingin diketahui dengan segera untuk menggunakan efektivitas,
Selanjutnya, nah, terjadinya perkembangan ini akan kita yang namanya apa? Nah, peradaban itu dalam bahasa Indonesia kumpulan dari seluruh dunia manusia yang mendapat semua aspek kehidupan. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan peradaban? Pak, silakan. Siapa namanya, Dik? Sena Anggreni. Bagaimana, Sena? Apa contoh peradaban yang saat ini sudah mulai bergeser ke Indonesia? Ini kan, ketika kita bicara tentang peradaban, maknanya adalah kumpulan dari hasil seluruh budaya manusia yang mencakup semua aspek kehidupan. Saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sekalian sering hadir di tempat suatu pesta, ya, pasti pernah kan ya? Anda rasakan bahwa sekarang ini ketika kita pergi pesta, selesai kita salaman dengan tuan rumah, akhir pengantinnya, lalu kemudian kita diarahkan untuk makan, ngambil nasi dan kemudian bisa sambil makan. Sadar saya itu bahwa kita makan berdiri zaman sekarang ya, karena disiapkan porsi hanya secukupnya saja. Tidak sebanding jumlah porsi yang disiapkan dengan jumlah enggak. Mana secukupnya ketika kita makan dan kita menerima rezeki. Ya, yang semestinya kita duduk dengan baik, duduk dengan rapi, sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu tidak terjadi saat ini. Tetapi yang terjadi adalah ambil makan terdiri sambil ngobrol sama teman dan bahkan mungkin kebetulan bertemu dengan orang-orang lain yang sudah kita kenal di tempat pesta. Maknanya adalah bahwa telah terjadi pergeseran. Contoh yang paling nyata, guru-gurunya yang namanya ya, guru-gurunya yang namanya ketika kita hidup di pedesaan atau mungkin ada di antara kita di dalam program ini juga menjadi orang-orang desa seperti saya. Saya orang dulu, saya ada sekalian. Ya, kita hidup di desa, orang Betawi kita bertemu bersama-sama, bahkan ada orang sipil bersama dan sebagainya. Tetapi ketika pada hari itu orang Betawi dan istri begitu ramai gotong royongnya karena kehidupan masyarakat yang bagus, peradaban yang bagus, hari itu juga saudara bergeser ke Solo. Aku ke Mataram, lalu ada orang pesta di situ. Saudara lakukan cara seperti itu? Tidak. Maka maknanya adalah jiwa bersama, jiwa